Apakah dakwahmu menggema seluruh negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, kita sebagai perempuan telah ditakdirkan Allah dengan ciptaannya, dengan kekuasaannya, yaitu dengan kekurangannya dan kelebihannya. Antara lain, wanita bisa hamil, wanita bisa menyusui, wanita bisa melahirkan. Kemudian dia mempunyai kekurangan, yaitu diberikan tugas untuk haid setiap bulan, sehingga dengan haid setiap bulan dia akan mempunyai kekurangan ibadahnya. Dalam hal ini saya akan menyampaikan bagaimana orang haid dan nifas di bulan Ramadan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, ayat yang baru saja saya bacakan artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita diberitahu dengan ilmu dari Allah melalui Rasul-Nya bahwa haid itu adalah sesuatu yang kotor, sehingga kita diharuskan mengikuti pelajaran itu, mengikuti ilmu yang diberikan itu, yaitu apabila ketika wanita itu sedang haid tidak boleh dicampuri oleh suaminya sebelum istri itu menyucikan diri atau bersuci lebih dulu. Baru kalau kita bersuci boleh bercampur. Namun memang ketentuan ini didasarkan memang ada yang berpendapat bahwa pokoknya darah itu berhenti, boleh bercampur, tapi di sini ditegaskan sebelum istri itu suci dari hadas, maka tidak boleh dicampuri. Dengan demikian kita harus mengikuti perintah itu, maka perintah itu campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu, maka kita harus mengikutinya. Karena Allah menyukai orang-orang yang tobat, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Itu sebagai perempuan. Dengan demikian kita tahu bahwa haid itu seperti itu dalam keterangan Al-Quran. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa yang dikatakan kekurangan dan kelebihan tadi
kita bisa menerimanya dengan ikhlas, menjalankannya dengan ikhlas. Bagaimana dengan demikian kalau kita haid itu di bulan Ramadan? Nah, dalam hadis Rasulullah dinyatakan itu begini. Dikatakan punya kekurangan tadi. Alaisa idza hadat lam tudolli wa lam tasum. Qulna bala. Bukankah wanita itu bila sedang haid tidak sholat dan tidak puasa? Jawab mereka, para wanita, ya demikianlah. Oleh karena itu, dalam hal ini yang dikatakan wanita punya kekurangan tadi, ketika wanita itu haid, otomatis dia tidak puasa dan tidak sholat. Begitu pula orang yang nifas, karena orang yang nifas itu juga disamakan dengan orang haid karena sama-sama mengeluarkan darah kotor tadi. Namun ada perbedaan dalam bulan puasa bagi yang haid dan bagi yang nifas. Kalau yang nifas itu istilahnya dia di samping dia itu nifas, pada akhirnya nanti akan menyusui, karena pada bulan puasa ini wanita haid maupun nifas jelas tidak boleh puasa, maka harus menggantinya seperti yang dinyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis, jamaah ahli hadis, yang artinya begini. Dari Mu'ad diriwayatkan bahwa Mu'ad berkata, aku bertanya kepada Aisyah istri Nabi dengan kataku, bagaimana halnya orang yang berhaid? Orang yang berhaid nyaur puasa dan tidak nyaur sholat. Maka jawab Aisyah, dahulu kami mengalami haid di masa Rasulullah SAW, masih ada para wanita itu diperintahkan untuk menyaur puasa dan tidak diperintahkan untuk menyaur sholat. Nah, di sini jelas bahwa wanita yang sedang haid maupun yang sedang nifas ketika bulan Ramadan itu jelas tidak boleh puasa dan tidak boleh sholat. Namun di hari lain harus menggantinya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Namun untuk yang nifas, apabila dia masih menyusui, kemudian menyusui sampai 2 tahun, kemudian nanti ternyata hamil lagi, ternyata tidak bisa nyaur, maka ada rukhsah di situ. Maka wanita yang sedang nifas sampai menyusui sampai melahirkan sampai menyusui itu ada nas khusus istilahnya, maka dibebaskan dari mengerjakan puasa. Dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa. Hal ini didasarkan pada hadis di bawah ini. Menurut hadis Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan Allah yang Maha Besar dan Mulia telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian serta membebaskan puasa dari orang yang hamil dan menyusui. Nah, di sini jelas bahwa orang yang hamil, melahirkan, menyusui itu dibebaskan
untuk tidak puasa dan cukup membayar fidyah. Sementara itulah pemirsa dan pendengar yang bisa saya sampaikan untuk menyikapi wanita haid dan wanita nifas di dalam bulan puasa. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.